Halo teman-teman Rise and Shine. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk mempelajari ilmu pernafasan. Kenapa ini penting? Kenyataannya dengan pernapasan yang baik dan benar bisa membuat detak jantung menjadi lebih stabil sehingga menimbulkan rasa tenang. Nah, hari-hari ini banyak orang sedang mencari-cari cara untuk memperoleh ketenangan. Seperti beban hidup, sakit penyakit, itu seringkali buat kita menjadi lebih was-was dan jadinya lebih sering ngerasa deg-degan. Padahal ada satu cara yang sangat simpel dan mudah dipelajari, dan itu ada di dalam diri kita, yaitu napas. Dengan mengatur napas, rasa sakit yang diderita itu dapat berkurang. Ya, memang sedahsyat itulah pernapasan manusia. Nah, untuk membuktikannya, mari kita simak obrolan saya dengan seorang founder yoga tulang belakang, Raphael Hein. Sesaat lagi. Oke, teman-teman Rise and Shine. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai yoga tulang belakang, kalian sudah bisa tonton di channel YouTube saya sekitar tahun yang lalu, bulan Oktober, berarti tahun 2020. Itu tentang seputar latar belakang yoga tulang belakang dan bagaimana Bapak Raphael Hein ini akhirnya bisa menciptakan, bisa menjadi foundernya, beserta berbagai macam testimoni. Kalian bisa tonton, simak lagi di channel YouTube tersebut ya. Dan kemudian saya teringat kembali karena mengingat pandemi ini sudah masuk tahun yang kedua ya Pak Raf ya. Jadi saya kok kepikiran bahwa kayaknya informasi ilmu bernafas ini harus diulang kembali gitu supaya orang-orang yang belum tahu jadi tahu, orang yang pernah tahu jadi seperti diingatkan kembali gitu. Bahwa ternyata the power of napas manusia itu luar biasa banget ya Pak Raf ya. Boleh nggak sih di-share lagi sedahsyat itukah pernapasan manusia Pak Raf sampai bisa mengatasi berbagai problem termasuk sakit penyakit gitu? Iya benar. Jadi latihan pernapasan ini bukan cuma soal penyakit tertentu aja. Jadi kita bisa meningkatkan semangat kita, terus kita bisa menenangkan pikiran kita. Jadi gelombang otaknya kita tenangin, terus gelombang jantungnya pun kita stabilkan. Jadi selama pandemi ini, dari yang tahun lalu ya, kita interview, terus setahun ini banyak sekali keajaiban yang sudah kami tim lakukan. Ya, salah satunya di Napas untuk Indonesia 8 kemarin, itu sekitar 50-an lebih ya, 50-an orang lebih yang ikut Zoom ya, pesertanya. Jadi dan semuanya itu merasakan luar biasa sih. Gitu. Rata-rata tuh Pak Raf, dari yang ke-50 orang itu mereka lebih ke apa tuh? Ada emang semacam sakit penyakitnya kebanyakan atau yang kebanyakan stres? Pasca ini sakit ya COVID ya. Jadi setelah dia sembuh, ada gejala sesak, terus jadi napasnya nggak bisa kembali seperti normal, seperti semula. Jadi kalau di kami anggap aja seperti klien-klien kami yang punya trouble masalah bernapas yang bagus kayak asma, mungkin pneumonia gitu ya. Jadi kayak radang gitu. Jadi kami ajarkan napasnya pelan, lambat, enak gitu. Jadi kenikmatannya lama-lama tambah besar. Karena bisa disalurkan ke area-area yang lemah, misalnya kaki lemah. Ya kan WFH ya, stay at home juga. Jadi banyak yang di rumah terus. Jadi mulai sakit belakang, mulai sakit leher, ada yang sakit bahu. Ya karena di depan laptop terus, depan tablet terus, ya duduk terus gitu. Ya itu mulai sakit-sakit. Jadi ya kebetulan kami bantu di situ gitu. Tapi boleh dong diceritakan ulang gitu sebenarnya konsep dari yoga tulang belakang ini seperti apa, Pak Raf? Boleh. Jadi konsep yoga tulang belakang ini
sebenarnya memenuhinya 3 elemen. Jadi mungkin kalau orang yang dengar kata yoga kan, wah yoga pasti susah, ya pasti tekuk-tekuk badan gini gitu. Padahal elemen kita tuh 3. Jadi pertama latihan pernapasan ya, breathing atau bahasa Sanskertanya pranayama. Yang kedua itu basic yoga. Jadi yoga kita latihan fisiknya tuh nggak jauh-jauh dari basic. Terus yang ketiga, ini kebetulan ciri khasnya yoga tulang belakang, yaitu daily habit. Jadi kami mengajarkan masyarakat, klien, terus member, lebih ke arah daily habit yang bagus. Kayak cara berdiri, cara jalan, cara turun tangga, naik tangga yang baik, agar lutut sehat, ya sendi-sendinya sehat gitu. Terus yang dipakai ototnya, jadi sekalian bakar kalori, dan lain sebagainya. Itu daily habit 1. Kalau daily habit 2, kita ajarkan cara ambil barang, cara jongkok, cara bungkuk. Jadi nanti di combo, di kombinasi, kalau kita turun tangga, naik tangga sambil bawa barang, ya kalau mau kombonya lebih susah ya sambil telepon, bisa kita praktekkan ya. Jadi ini udah multitasking ya. Jadi sebenarnya kita mau membantu masyarakat agar daily habitnya bagus, sehingga tidak ada kejadian kita naik tangga bawa barang atau turun tangga terus kepleset gitu. Jadi elemen yoga tulang belakang 3 ini aja fokusnya. Sesimpel itu ya sebenarnya ya. Sesimpel ini. Sesimpel itu. Tapi sebenarnya naturalnya tubuh manusia itu bukannya sudah bisa, misalnya secara natural ya jalan ya naturalnya jalan, naik tangga ya naturalnya naik tangga gitu. Kalau di kita yang tinggal di kota besar, yang mostly pasti duduk, ya pasti ada kegiatan yang duduk aja gitu. Kita sampai di lobi, kita sampai di rumah pasti duduk dulu. Jadi di mobil juga duduk gitu kan. Ke kantor ya duduk juga. Terus kita mau ke mana ruang tunggu ya, duduk juga ya. Kita ke lobi hotel ya, duduk juga. Jadi mostly untuk kita yang sering duduk, pasti mungkin cara habitnya yang udah terlena ya. Jadi kita yang kalau misalnya beda cerita mungkin kayak kakek saya gitu ya, dari kampung dia pergi ke kebunnya itu butuh 2 hari ya, butuh 2 malam. Jadi dia pergi ke kebun, pulang-pulang bawa pisang berapa tandan ya, bawa durian, bawa apa macam-macam. Itu 2 malam perjalanan jalan kaki. Jadi bayangkan itu melewati gunung, melewati lembah ya. Jadi segitu jauhnya. Kalau dia mungkin secara alami saya perhatikan kakinya itu kuat sekali. Jadi berbeda dengan kondisi anatomi kami ya, kita ini yang sudah tinggal di kota besar. Jadi perlu kita kembalikan lagi ya. Jadi mendesakan manusia kota. Mungkin gitu kali. Saya tuh sangat terpanggil bahwa di masa-masa pandemi ini khususnya ada lebih banyak orang untuk lebih banyak tahu lagi gimana cara mengatur nafas yang benar. Nah, bisa dikasih contoh nggak sih Pak Raf yang simple aja gitu yang teman-teman Rise and Shine yang lagi nonton di episode yang kali ini yang bisa mereka praktekkan di mana aja? Iya, yang paling mudah adalah ketika kita sedang dalam posisi mengantri gitu ya, mengantri terus kita jadi restless, jadi gelisah, kok lama ya gitu ya, misalnya ngantri makanan kita pesen gitu, tapi kok nggak kita udah bayar, kita nunggu berdiri gitu ya, mungkin kita akan gelisah ya. Jadi karena kita resah, kita maunya cepat sedikit gitu, tapi kok nggak terjadi ekspektasi itu kenyataannya. Jadi jantungnya akan lebih cepat daripada biasa. Jadi karena jantungnya lebih cepat dari biasa, yang terjadi itu anxiety, jadi gelisah gitu. Jadi walaupun udara dingin, tapi kok misalnya di mall gitu ya, cuaca dingin, AC, tapi kok panas gitu, gerah ya, kitanya gerah karena kita anxious, gelisah. Nah ini kita belajar kayak memberi respon terhadap anxiety ini adalah dengan ngatur napas. Jadi mungkin kesimpulan saya adalah orang-orang sabar itu napasnya bagus. Okay. Jadi dia latihan napas untuk menjadi lebih sabar. Jadi orang sabar biasanya detak jantungnya tenang.
Jadi untuk napas yang paling mudah ya, napas yang keseharian kita deh gitu ya. Misalnya kita ya mau nyebrang jalan gitu. Terus aduh kok susah ya mau nyebrang gitu. Nah, kita mulai gelisah, anxious. Wah, ini kok rame ya jalanannya, mau nyebrang kok nggak bisa-bisa gitu. Ya kita pasti gelisah kalau mau nyebrang jalan besar sekali yang tidak ada jembatan penyeberangan misalnya. Sama juga gitu ya kita. Jadi dalam kondisi kayak gitu diperlukan pengaturan napas agar kita bisa stabil, tenang, calm gitu ya. Jadi kita tenang gitu. Dan zaman sekarang tenang itu mahal. Betul. Tenang, kalem itu mahal. Apalagi di Jakarta ya, nggak ada diskon. Iya benar. Di Jakarta lagi tidur kita mimpinya mimpi yang tadi. Iya, iya. Atau yang kemarin gitu. Iya, iya. Terus apa yang bisa dilakukan pada saat kita ngerasa lagi cemas seperti itu? Kayak mau nyebrang tapi mobil masih seliweran gitu. Jantung lagi Nah, berdebar-debar, jadi kenceng. jadi kalau misalnya apa? Jadi kesabaran itu ternyata bukanlah apa ya? Bukanlah kata benda gitu. Jadi kesabaran itu jadi kayak sikap ya, sikap yang kita lakukan. Tetapi kalau misalnya kita ngatur napas, itu action kan? Itu kan aksi yang kita lakukan. Kita ngatur napas, kita jadi tenang, jadi sabar gitu. Jadi sebenarnya sabar itu adalah proses di mana kita mengatur napas sehingga kita jadi calm, jadi tenang. Jadi itulah menurut saya yang disebut sabar. Sehingga orang bilang saya nggak bisa sabaran gitu ya. Karena dia nggak mau mencoba ke sana. Jadi ketika dia nggak mau coba ngatur napas, ya dia nggak bisa stabil jantungnya. Apalagi bisa stabil pikirannya ya, gelombang pikiran. Jadi ada orang yang jantungnya baik-baik saja gitu ya, tapi pikirannya kemana-mana kan. Jadi dua-dua hal ini yang kita coba stabilkan. Oke. Menurut dari pengalaman Paraf sendiri, yoga tulang belakang dan juga pengaturan nafas yang tepat ini pernah bisa membantu menyembuhkan orang yang sakit apa aja? Mulai dari pertama waktu sebelum belum didirikan institusi resmi itu banyak stroke ya. Banyak stroke, terus sakit belakang ya, saraf kejepit, ya HNP gitu, sciatica juga. Setelah berdiri yoga tulang belakang, memang paling banyak itu sih, paling banyak saraf kejepit ya. Terus sampai migrain-migrain gitu, terus asam lambung berlebihan, GERD ya. Terus sakit lutut, frozen shoulder, terus yang pasca stroke tadi. Terus yang terbaru itu riset kami ada di autoimun. Autoimun Ya, juga? jadi ternyata autoimun bisa sangat terbantu sekali dari latihan ini gitu. Waktu yang dibutuhkan sampai bisa kembali di posisi stabil itu kira-kira rata-rata aja deh butuh berapa lama tuh orang mesti latihan? Nah ini yang aneh ya, ketika saya sendirian gitu, paling cepat bisa 4-5 bulan lah. 4-5 bulan. Waktu saya sendiri belum ada yoga tulang belakang. Tapi ketika ada yoga tulang belakang, itu bisa 1 bulan. Wow. Bisa dalam sekitar 3 minggu, 4 minggu. Sedangkan yang sakit stroke aja waktu itu saya kan nggak nyangka. Dalam 2 minggu dia bisa jalan dengan bagus. Tapi itu intens Jadi ya, ya, setiap hari? Dalam 2 minggu itu setiap hari atau seminggu berapa kali? Diusahakan latihan sendirinya setiap hari. Oh, oke. Jadi latihan dengan kami seminggu 3 kali waktu itu. Ada yang stroke itu dia datang dari Tangerang tiap hari tuh, bolak-balik. Wow. Maksudnya seminggu 3 kali dia bolak-balik, terus sisanya dia harus latihan sendiri. Jadi selalu pada saat datang kita tanya gitu, udah latihan belum Pak? Gitu. Ternyata dia latihan sehari 2 kali, dia pagi ada, sore ada. Terus keluarganya juga mendukung sekali untuk kesembuhan bapak ini gitu. Nah, menariknya adalah yang tadi Pak Raf sebut ada autoimun itu kan temuan yang terbaru, terus seperti stroke seperti itu. Sementara di musim PPKM sekarang ini, apakah memungkinkan untuk bisa tetap dilakukan latihan sekalipun melalui online?
Sebenarnya memang susah sih, sulit sekali gitu. Kalau online kan kita nggak bisa tahu mood dia gimana, terus apa ya di sekitar dia itu punya potensi mengacaukan latihan dia atau enggak gitu. Jadi makanya kalau misalnya offline memang memang misalnya di studio kami ya, itu memang semua tidak ada ini kosong gitu, studio itu kosong, memang tidak ada ornamen apapun, tidak ada hiasan dinding dan lain sebagainya. Jadi memang latihan memang di ruangan yang kosong. Jadi apa namanya, di online ini memang kami berusaha semaksimal mungkin hanya untuk memperbaiki napasnya aja dia aja gitu. Jadi dia harus coba latihan sendiri. Jadi setiap kali kita ketemu lewat Zoom, langsung kita tanya ada latihan sendiri nggak gitu. Jadi oh iya rata-rata sih ada latihan walaupun sedikit-sedikit. Mungkin progresnya lebih lama dari yang tadi saya sebutkan 1 bulan ya. Karena kalau di online kami juga nggak bisa menjamin apa-apa. Iya, iya. Biayanya mahal nggak sih kalau misalkan ada yang mau nanya gitu, berapa sih biayanya satu paket misalkan? Kalau biaya, range kita jaraknya jauh sih. Jadi ada yang kelas gitu ya. Ada yang kelas itu, sekarang itu kita nambah 2 kelas pagi hari. Jadi Senin, Rabu, Jumat itu malam, setengah 7 malam. Terus Sabtu jam 9, terus tambah Selasa sama Kamis jam 9. Dan semua all package tadi bayar untuk 4 minggu itu 750.000. Dan Oke. itu pun juga bisa, kalau sekarang sih harusnya ada diskon ya, lagi ada diskon. Jadi bisa langsung ditanyakan. Jadi bisa juga per sesi gitu ya. Dan yang paling maksudnya saya rasa online ini ya orang bisa tiap hari latihan ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Mumpung ya mungkin mungkin lupa gerakan yang kemarin gitu ya. Jadi oh ya keingetnya gini gitu. Jadi beraneka ragam kelasnya gitu. Cuma kalau privat sih memang memang khusus ya. Kalau dari harga sih kisarannya mungkin sekitar minimalnya sekitar 4 jutaan gitu. Cuma target kami adalah bagaimana dalam paket ini, kalau nggak salah sekitar 6 sesi ya, 6 sesi itu bisa progresnya itu bisa di atas 60%. oke, I see. Nah, yang susah adalah progres di atas 60% itu tapi online gitu. Yang susah itu kita mau membayangkan bagaimana punya efek ya. Iya. Kita kan pengennya sistem transformasi. Jadi kalau klien kita udah sembuh, member kita udah sembuh, ya karena kami kan base-nya kan yoga terapi. Jadi kalau klien udah sembuh, member udah sembuh ya kita nggak ketemu lagi nggak apa-apa, it's okay and that's good gitu. Artinya Anda bisa continue on with dengan hidupnya masing-masing. Ya tapi kalau online susah, nggak bisa menjamin. Cuma kita berusaha aja, kita coba aja, kita Betul, coba. betul. Jadi kita Memang berusaha aja yang terbaik lah. betul. Memang Sampai Pak. saat ini sih yang online, yang private ya bisa ada progres ya, ada progres. Cuma tetap paling bagus memang offline. Ya. Kalau sekarang itu kelas yoga tulang belakang selain di kota Jakarta ada di kota mana aja ya Pak Raf? Saat ini masih tersebar di seluruh Jakarta. Jadi kalau open class kami nanti setelah PPKM baru buka lagi di Senayan ada, di BSD ada, itu gedung kantoran gitu. Terus di Jakarta Timur dekat Taman Mini ada. Terus yang terbaru ada di Cilandak ya. Itu juga private property, kerjasama sama studio rekaman gitu. Jadi selain ini yang ada di Tomang ya, di kantor pusat Jakarta Tulang Belakang. Jadi memang masih tersebar sih di seluruh Jakarta. Kalau di luar kota biasanya kami event dulu. Basically simple, jadi kita nggak ngajarin napas yang baru gitu. Oh yo ini tekniknya istimewa gimana, enggak. Jadi napas-napas yang lain kan banyak tuh yang lagi ngetop sekarang ya. Ini kayak napas Wim Hof gitu ya, napas Buteyko gitu ya. Itu kan ngetop lagi ini. Cuma kalau di kita itu kita nggak mengajarkan teknik napas yang baru sebenarnya. Jadi kita nggak mengajarkan penahanan napas. Yang kita ajarin itu napas yang paling basic, simple. Ambil napas sama dengan buang napas. Jadi kita ajarin yang gitu-gitu dulu. Oh iya ternyata
napas yang teratur ya, yang misalnya gini nih, kayak ambil napas, jadi durasinya kita atur, buang napas gitu ya. Jadi kayak teratur gini. Kesannya gampang ya. Jadi melakukannya butuh kesabaran juga gitu. Ini akan dapat suatu efek ketenangan, calm, tapi juga ada koneksi antara hati kita sama pikiran kita. Ya sebenarnya yang disebut yoga kan menyatu ya. Jadi kata kerja sebenarnya yoga itu. Jadi harus ada usaha untuk menyatu. Nggak bisa kita cuma diem aja gitu. Ah saya kan udah nyatu kok, udah nyatu sendiri. Saya udah napas secara otomatis gitu. Padahal dia belum pernah nyoba. Jadi mungkin untuk orang yang nggak pernah nyoba, kenapa sih mesti latihan napas gitu? Kenapa sih? Emang perlunya apa gitu? Emang oksigen perlu ditingkatin dalam darah? Emang buat apa gitu? Jadi harus dicoba, harus dicoba. Jadi kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Oh ternyata napas saya pendek. Oh ini yang nyebabin saya emosionalnya naik turun. Atau mungkin saya suka apa sih? Ya entah itu membentak, entah itu apa ya? Saya nggak melebar sih ya sampai ke KDRT gitu nggak. Cuma pokoknya ada hubungannya juga sama mental kita, ada hubungannya sama apa level dalam hidup kita, atau mungkin chapter buku di dalam hidup kita itu. Oh ya mestinya saya mau ganti buku nih gitu, cuma saya ragu, terus ya stuck di situ dan ya stres ya, jadinya stres kan. Mungkin ada yang sampai depresi, ya kayak gitu sih. Itu yang perlu dibetulin dari latihan napas. Latihan napas membuat kita calm, tenang, terus bisa menghantarkan doa-doa kita. Jadi kita berdoa buat mungkin anak kita yang lagi di luar kota ya, atau enggak berdoa buat kesehatan kita sendiri, buat apa sih untuk masa depan kita, ya dan lain sebagainya sih. Banyak, banyak sekali macamnya. Saya punya beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman, tapi saya mau Ya boleh boleh. Tentu saja, saya senang banget. Ini dari Ika di Salatiga. Jadi Yotul kan bisa ngatasi insomnia nggak ya? Oh bisa, tentu saja bisa. Insomnia itu kan kondisi keadaan tenaga kita kelebihan. Sebenarnya mirip sama gelisah tadi. Cuma bedanya kalau gelisah itu dia sampai detak jantungnya yang tidak stabil. Nah, cuma kalau di insomnia biasanya dia stabil detak jantungnya, cuma gelombang otaknya yang nggak stabil. Karena dia masih mikir, masih ada beban gitu ya. Saya nggak bilang itu salah. Kita misalnya malam nih kita nggak berpikir gitu ya. Kalau bilang begitu nggak mungkin. Saya juga malam juga masih mikir. Cuma at least sebenarnya kita mesti ngitung waktu, kita ngukur waktu gitu. Kenapa saya insomnia gitu. Jadi boleh catat sendiri. Dia boleh catat gitu. Kenapa saya insomnia? Oh, saya lagi mikirin kerjaan baru saya, atau enggak saya lagi mikirin aduh gimana nih ya mama saya yang sesak napas misalnya, atau enggak saya lagi mikirin misalnya anaknya gitu ya, takut ketular dan lain sebagainya gitu kan. Pasti ada kan kekhawatiran gitu. Jadi itu semua dicatat dulu ya. Jadi nanti sebelum ke arah sana atur napas dulu. Jadi kita tahu kita pasti khawatir akan sesuatu lah gitu. Jadi yang membuat insomnia saya nggak tahu kan ini karena karena apa gitu loh penyebabnya dia. Jadi jadi seseorang itu punya tanggung jawab untuk mentrace atau mendeteksi apa penyebab insomnia dia. Ya, apakah pekerjaan, apakah keluarga, apakah kekhawatiran tentang apa gitu. Jadi itu akan bisa menjadi modal utama dia untuk oh ya saya perlu mengakhiri hari, kayaknya saya mikir besok aja deh gitu ya. Besok misalnya weekend gitu. Atau malam ini weekend, boleh dah saya nggak tidur gitu ya. Jadi itu boleh, nggak apa-apa. Jadi dalam 1 minggu kita buat pola hidup yang bagus. Ya, jadi kita ingat besok pagi, oh ya saya besok pagi ada tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, ya. Misalnya ada yang seorang ibu, oh ya saya perlu nyiapin sarapan dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi mungkin kelihatannya sepele ya, nyiapin sarapan, beberes dan lain sebagainya. Tapi padahal itu sangat membantu mengawali hari bagi orang-orang di sekitar dia dan juga dirinya sendiri gitu. Jadi insomnia sendiri saya rasa bukan hal yang negatif gitu.
Jadi kayak kelebihan tenaga tapi secara gelombang otak. Jadi kalau kita perlu istirahat juga ya. Anggap aja ini organ kayak aki basah gitu. Dia perlu istirahat, perlu di-charge listriknya gitu, perlu. Jadi dengan cara kita mengistirahatkan otak kita sambil kita ngatur napas, ya dia nge-charge untuk agar besok kita bisa beraktivitas dan melakukan yang terbaik lagi. Oke, sip. Mudah-mudahan cukup bisa menjawab itu dari Ika di Salatiga. Next-nya adalah dari Dian di Magelang. Saya pernah mengalami vertigo cukup parah dan sekarang masih dalam proses terapi. Kalau digabung sama yoga tulang belakang, apakah nggak apa-apa? Oh bagus, malah bagus. Kasus-kasus vertigo biasanya kan itu vertigo muter ya. Biasanya muter. Kalau migrain itu sakit kepala sebelah. Jadi kasusnya vertigo biasanya dia kan muter nih. Ada nggak tahu ada bintang-bintang atau ada apa gitu ya. Dia biasanya dia kekurangan oksigen sehingga otaknya nggak bisa apa centering ya. Mungkin dari mata juga kelihatan itu centering ke satu titik sehingga dia jadi ngerasa kok nggak nyatu ya. Mungkin kayak orang baru bangun tidur ya baru bangun tidur terus dipaksa berdiri gitu. Jadi kita jadi gini, jadi miring-miring ya, jadi kayak apa kehilangan konsentrasi ke satu titik itu. Jadi dengan latihan napas vertigonya bisa lebih berkurang ya karena oksigennya naik. Terus apa dia latihan juga koordinasi otak ya. Jadi simpel sekali sebenarnya sih. Jawab ya. Terakhirnya sebelum kita closing nih Pak Raf, Ya. Apa yang bisa disampaikan gitu kepada teman-teman Rise and Shine kaitannya dengan pandemi hari-hari ini ya? Banyak orang stres, mungkin juga ada banyak orang yang sakit, gitu. Apa yang bisa di-sharingkan dengan mereka? Menurut saya paling mudah ya, kita tinggal di negara tropis. Tiap pagi mungkin ada kesempatan kita untuk melihat matahari pagi ya. Jadi setiap orang stres, bahkan saya pun stres ya. Kayaknya hampir kita semua stres. Ya, jadi cobalah ajak orang lain gitu ya, mungkin tetangganya, mungkin keluarganya. Jadi kita belajar mengajar orang lain gitu, mengajak menikmati matahari pagi, mengatur napas, ya cuma begini aja kok, simpel sekali. Tapi lakukannya pelan-pelan. Ya, jadi atau coba sendiri dulu gitu ya, enak, oke. Terus kok kayaknya oke juga ya gitu. Jadi kalau bisa pagi sore 1 hari 2 kali. Ya, terus kita ajak orang yang kita sayangi. Jadi berdua gitu ya. Wah, pagi sore. Cuma gini aja. Jadi di era pandemi kayak gini kayaknya dengan nolong orang lain yang paling simple ya. Kita ngajarin napas terus apa menghadapi hari yang baru gitu ya, bersyukur di situ. Kayaknya itu sih apa cara terbaik ya saat ini sambil menunggu apa kondisi, menunggu apa keputusan pemerintah juga. Jadi kalau menurut saya sih ya kita juga sambil kita tetap bekerja ya, kita tetap berusaha dan apa ya. Jadi pikiran kita harus kita coba gali untuk lebih optimis. Jadi saya yakin sih pasti ada jalan ya, pasti ada jalan dan kita harus gandengan tangan ya. Sekarang di era yang tepat untuk bergandengan tangan kepada keluarga kita, kepada orang yang kita sayangi, mungkin tetangga kita ya. Awalnya mungkin kadang-kadang kan sama tetangga tahu sendiri ya, pinjem bumbu nggak dibalikin. Jadi dulu-dulu begitu. Sekarang mungkin bisa. Oh iya ya kita ini yuk latihan napas pagi hari ketemu matahari pagi gitu. Ya sebisa mungkin apa yang kita lakukan yang optimis membuat kita membangkitkan semangat kita ya, uplifting kita gitu. Jadi ya kita ngelihat matahari terbit kan mungkin dulu-dulu aduh males ya gitu kan. Kita udah mau kerja lah cepet saya nggak punya waktu. Tapi sekarang ngelihat matahari baru keluar gitu kayak ya kayak ini ya kayak rise and shine gitu. Jadi mataharinya baru keluar, rise and shine. Jadi sama seperti hidup kita. Ya saya rasa memang hidup itu singkat sih. Jadi waktu itu berjalan cepat sekali. Jadi bersinarlah ya, bersinarlah dan ya jadi walaupun itu kayaknya simple, tapi itu efektif sekali sampai detik ini ya jaga tulang belakang apa makin banyak ya
tiap hari kami sekarang juga makin sibuk-sibuknya nih ya kelihatannya simple cuma ngajarin napas gitu ya sama ngajarin basic-basic yoga sama daily habit. Tapi yang kita ajarin ini merubah hidup orang. Sehingga hal yang simple pun walaupun cuma jalan pagi ya dipraktekkan secara pelan, secara lambat, secara nikmat gitu. Jadi kita perbesar nikmatnya. Jadi perbesar rasa syukurnya gitu. Saya harap ya kita semua bisa melewati pandemi ini dengan lebih kuat ya, lebih sabar, lebih tabah, dan saya yakin pasti dapat jalan keluar yang bagus. Amin. Amin. Sampai ketemu. Iya, pasti kita ketemu. Nanti kita saling memberi inspirasi kita di sana.